Latihan soal ujian sekolah matematika yang paket 5. Oke, soal nomor 1. Dari 42 kelas 3A, 24 siswa itu mengikuti ekskul pramuka. Terus 17 siswanya itu mengikuti ekskul PMR dan 8 siswa tidak mengikuti kedua ekskul tersebut. Banyak siswa yang mengikuti kedua kegiatan ekstrakurikuler adalah jadi ini adalah himpunan ya. Kalau misalkan dia diketahui totalnya itu kan ada 42 siswa. Misal kita akan gambar dia dalam bentuk diagram. Berarti kan gini. Nah, misalkan yang ini untuk yang mengikuti pramuka. Terus yang ini untuk yang mengikuti PMR. Nah, terus banyak siswa yang tidak mengikuti kedua ekskul kan 8. Berarti kan 8 tuh ada di luar sini. Terus 24 siswa mengikuti ekskul pramuka. Di sini kan ada X-nya ya. X itu yang mengikuti keduanya gitu. Jadi ikut pramuka tapi juga ikut PMR juga. Nah, maka kalau misalkan pramuka aja berapa? Pramuka aja berarti 24 dikurangin X. Terus kalau PMR aja berapa? PMR aja berarti 17 kurangi X. Oke, nah terus kita tinggal masukin aja ke rumusnya. Kalau misalkan dia total siswanya ada 42, berarti kan kayak gini ya. Aku tulis di sini aja ya. 42 siswa itu berarti kan terdiri atas 8 siswa yang nggak mengikuti keduanya, ditambah siswa yang mengikuti pramuka, ditambah siswa yang mengikuti bentar, jelek banget ya. Nah, berarti kan 42 ini itu adalah penjumlahan dari siswa yang tidak mengikuti keduanya ditambah siswa yang cuma ikut pramuka aja itu 24 min X, ditambah siswa yang ikut PMR aja yaitu 17 min X, sama ditambah siswa yang ikut keduanya alias si X. Oke, ini kan kalau kayak gini berarti ini X sama X habis ya, tinggal 42 sama dengan 8 tambah 24 min X plus 17. Ya udah, tinggal kita cari aja nilai X alias yang mengikuti keduanya itu berapa. Berarti kan X-nya aku pindah ke sini aja ya, ke sini. Berarti X sama dengan 8 tambah 24 ditambah 17 kurangi 42. 8 tambah 24 tambah 17 kurangi 42, 7. Maka jumlah siswa yang mengikuti keduanya itu 7 orang gitu. Terus nomor 2, penduduk suatu perkampungan diketahui ada 182 jiwa. Nah, 182 jiwa ini itu yang usianya kurang dari 42 tahun, kurang dari 40 tahun. Terus 128-nya itu berusia lebih dari 20 tahun. Sedangkan 85 jiwa berusia di antara 20 dan 40. Maka banyak penduduk di perkampungan itu tuh ada berapa? Nah, oke, jadi yang kurang dari 40 tahun itu kan 182. Kurang dari 40 tahun itu kan berarti include antara 20, terus maksudnya yang 20, 40, terus kurang dari 20 kan itu sama aja kurang dari 40. Atau dengan kata lain 182 jiwa ini tuh total keseluruhannya gitu. Nah, terus yang usianya kurang dari 40 tahun
itu kan 182 itu semestanya. Nah, terus 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun. 128 jiwa berusia lebih dari 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun itu kan berarti ya antara 20 dan 40 juga bisa masuk kan. Jadi di sini ada 128 jiwa yang usianya itu lebih dari 20 tahun. Kalau lebih dari 20 tahun itu kan berarti bisa aja dari 20 ke 30 sama 20 dan 40. Nah, kita mau cari nih siswa yang jumlah orang yang ada di 20. Gimana sih? Bentar coba kita gambar diagramnya dulu ya, aku malah jadi bingung. Astagfirullah. Kalau ini mau digambar diagramnya, itu kan berarti gini ya. Himpunan usia kurang dari 40 tahun. Itu ada 182. 128-nya berusia lebih dari 20 tahun. 85 jiwa berusia di antara 20 dan 40. Yang usianya lebih dari 20 tahun itu ada 128. 20 dan 40 itu ada 85. Kalau misalkan yang antara 20 sama 30, 20 dan 40, 128 sama 85. Kalau 128 tambah 85 kalau misalnya ya, ini aku baru menduga aja, aku juga bingung ya. Misalnya gini, kalau total penduduk itu kan berarti ada yang bisa aja dia lebih dari 40 tahun juga, bisa aja ada. Nah, berarti NS-nya sama dengan NA. A di sini aku anggap sebagai yang usianya itu kurang dari 40 tahun. Berarti kan 182. Nah, tapi kurang dari 40 tahun itu kan berarti include 20 juga ya. Usia 20 ke atas, 20 sampai 40 kan terinclude di situ. Nah, terus yang usianya lebih dari 20 tahun itu kan ada 128. Nah, ini dikurangin sama gabungannya. Gabungannya itu kan berarti yang di antara 20 dan 40. Jadi dikurangin sama 85. Nanti ketemu semestanya. Semoga ya. Oke, 182 tambah 128 dikurangin sama 85. Hasilnya 225. Simpel ya ternyata setelah mikir panjang. Oke, nomor 3. Nah, toko Senang membeli 5 karung beras dengan harga 1.325.000. 5 karung beras itu harganya 1.325.000 ini. Terus beras tersebut dijual lagi dengan harga baru 2.900 per kilogramnya. Jika di setiap karung beras tertulis brutonya itu 100, taranya 2, maka keuntungan yang diperoleh dari penjualan beras adalah berapa?
Oke, jadi yang pertama kita harus tahu nih berat bersihnya berasnya itu tuh berapa, alias netonya itu tuh berapa. Neto itu kan bruto kurangi tara. Brutonya itu kan dia dibilang 100 kg. Berarti 100 kurangi taranya 2. Jadi jumlah bulir berasnya itu tuh ada 98 kg. Nah, terus untung itu kan harga jual dikurangi harga beli. Nah, harga jualnya itu kan 2.900.000. 2.900 per kilogram. Sedangkan dia ada 98, berarti ini kan dikali sama 98. Nanti dapatlah harga jual seluruh beras itu dikurangi harga beli. Oh, ini masih dikali sama 5 ya, karena ada 5 karung. Bentar. Ini masih dikali sama 5. Nanti ketemu harga jualnya. Terus harga belinya. Harga belinya itu kan dia 1.325.000. Nah, ya udah tinggal dihitung aja. 2.900 rupiah yang dikali sama 98 karena satu karung ada 98 kilo dikali 5 karena belinya 5 karung. Itu kan hasilnya 1.421.000. Ini dikurangin sama yang 1.325.000. Nanti bakal ketemu keuntungannya, yaitu 96.000. Jadi total keuntungan dari penjualan 5 karung beras itu adalah 96.000. Nomor 4, perhatikan gambar di samping. Ditinjau dari besar sudut-sudutnya, maka segitiga tersebut adalah segitiga apa? Oke, di sini kan ada garis lurus. Ingat bahwasanya garis lurus itu tuh jumlah sudutnya adalah 180. Jadi misal aku mau nyari sudut X yang sini nih, yang bagian lancipnya segitiga ini. X ditambah sama 155 itu hasilnya harus 180. Maka X-nya ya udah tinggal 180 kurangi 155 aja, yaitu X-nya adalah 25 derajat. Oke, berarti di sini ada X 25 derajat ya. Terus ingat bahwa segitiga itu kan total seluruh sudutnya itu kan ada 180 juga. Nah, kita udah tahu nih ada sudut X yaitu 25 derajat ditambah ada sudut yang 75 derajat itu. Terus kita mau cari sudut puncaknya ini, kita namain Y ya misalnya. Kita nggak tahu nih Y-nya ini tuh berapa. Nah, ini harus 180 totalnya. Berarti kan bisa dicari. Y-nya kan sama aja kayak 180 yang dikurangi dengan 75 dan dikurangi lagi sama 25. Nah, berarti Y-nya itu 80. Oke, sekarang kita tahu nih, segitiga ini punya sudut besarnya 75, 80, sama 25 derajat. Oke, berarti nggak mungkin kan dia siku-siku, karena kalau siku-siku itu kan rumusnya dia harus ada salah satu sudut yang besarnya 90 derajat. Berarti kita exclude untuk opsi C ini salah. Oke, terus kalau segitiga tumpul, syarat segitiga tumpul itu kan berarti ada salah satu sudutnya yang besarnya lebih dari 90 derajat kan. Tapi kan ini nggak ada ya, karena semua sudutnya kan ada 80, 75, sama 25. Nggak ada yang lebih dari 90 derajat. Berarti yang B ini juga salah ya. Terus kalau segitiga sama kaki, syarat segitiga sama kaki kan berarti bagian sudut yang sisinya sama itu kan harus sama besar sudutnya. Tapi ini kan beda-beda sudutnya. Ada yang 80, ada yang 75, ada yang 25, berarti kan nggak sama. Jadi dia tidak akan memenuhi kriteria segitiga sama kaki. Maka dia hanya akan memenuhi kriteria segitiga lancip, di mana segitiga lancip itu sudutnya itu pasti kurang dari 90. Kan 80 itu kurang dari 90, 75 juga kurang dari 90, 25 juga kurang dari 90, sehingga jawaban nomor 4 ini adalah segitiga lancip. Nomor 5, keliling suatu segitiga sama kaki itu 36 cm. Jadi ada segitiga nih, dia sama kaki. Berarti sini kan sama sudutnya. Dia kelilingnya 36 cm dan panjang alasnya itu 10 cm. Berarti kan ini 10. Kalau keliling itu kan berarti A plus B plus C, ya kan? Berarti A plus B plus C ini 36.
gimana ya, ini A, ini B. Tapi A kan sama aja ya kayak B karena dia adalah segitiga sama kaki. Oke, A plus B plus C sama dengan 36. Sedangkan diketahui C-nya itu adalah 10. A plus B plus 10 sama dengan 36. Nah, kita tahu bahwa karena dia segitiga sama kaki, besar sudut A sama B itu sama. Jadi, bisa aja kan aku bilang dia 2A. 2A sama dengan 36 kurangi 10, 26. Berarti A-nya itu kan 13. Kalau A-nya 13 cm, berarti yang B ini juga 13 cm. Terus yang ditanyain adalah luas segitiga. Luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti L-nya setengah kali alasnya kan 10. Nah, sekarang kita cari untuk tingginya itu berapa. Nah, ingat dia kan kita bisa bikin garis bantu ya, garis lurus kayak gini. Nah, ini kan nanti bakal terbentuk segitiga siku-siku, ya kan? Karena ini pasti 90 derajat. Nah, berarti kalau misal aku bagi 2, sini kan 5, sini 13. Berarti yang satunya menurut teorema Pythagoras 12. Nah, ketemulah tinggi segitiganya 12. Jadi ini tuh kayak gini loh yang ini. Nanti kan gambarnya jadi kayak gini. Sini tinggal 5 karena dibagi 2, sini masih 13. Ingat 13 5 berarti sama 12. Jadi tingginya 12. Ya udah tinggal dimasukin ke rumusnya. Kali 12 sama dengan 60 cm per segi untuk luas segitiganya. Nomor 6, kelipatan persekutuan terkecil dari 252 A pangkat 4 B pangkat 3 dan 108 A pangkat 3 B pangkat 5. Oke, jadi kita mau nyari KPK dari mereka berdua ya. Kan di sini ada 252 A pangkat 4 B pangkat 3. Terus ada juga di sini 108 A pangkat 3 B pangkat 5. Oke. Nah, ini kita cari yang paling gampangnya dulu ya. Mereka kan sama-sama punya A. Antara A pangkat 3 sama A pangkat 4, yang paling besar kan A pangkat 4. Berarti nanti A-nya pangkat 4. Terus B-nya, kita lihat. Ada B pangkat 3 sama B pangkat 5. Berarti yang paling gede adalah yang B pangkat 5. Karena ini KPK ya, bukan FPB. Nah, terus kita cari 252 sama 108 itu mereka KPK-nya berapa gitu. Kalau 252 sama 108 ini, bentar, apakah 252 itu habis dibagi 108? 252 bagi 108 kan nggak habis ya dia, berarti nggak bisa gitu. Atau kita akar aja 252 ini itu faktornya berapa aja gitu. Sini aku tulis ya, 252 itu faktornya berapa aja, terus 108 itu faktornya berapa aja. Kalau misalkan sama-sama bagi 12 bisa nggak? Bisa ya, 252 bagi 12 itu 21. Berarti ini kan sama aja kayak 12 kali 21. Kalau 108 bagi 12 bisa nggak? 108 bagi 12 itu 9. Berarti 12 kali 9. Oke, mereka sama-sama punya 12 ya. Terus habis itu misal mau disederhanain lagi 21. 21 itu kan sama aja 3 kali 7 ya. Jadi yang 252 ini aku sederhanain lagi. 12 dikali sama 21 itu kan 3 kali 7. Terus 108 itu sama dengan 12 kali 3 kali 3, 9-nya ini juga aku sederhanain. Ya udah, berarti KPK 252 sama 108 itu kan dia 12 dikali 3 karena sama-sama ada 3-nya dikali gimana ya? 12 kali ya 12 kali 3 kali 7 kali 3. Bener nggak? Coba 12 kali 3
kali 7 kali 3. 756. Bener ya? 756. Jadi jawabannya itu yang 756, A pangkat 4, B pangkat 5, D. Nomor 7. Dua buah tali berwarna merah dan biru, masing-masing panjangnya 91 cm dan 143 cm. Kedua tali tersebut dipotong dengan ukuran terpanjang sehingga masing-masing potongan sama panjang. Banyak potongan dari kedua tali tersebut adalah Sini kita suruh nyari FPB dari 91 dan 143. Bisa sih pakai faktorisasi prima juga bisa, atau mau pakai pohon faktor juga bisa sih. Misal aku mau pakai pohon faktor ya, 91 dulu. 91 bagi 2 kan nggak bisa, 91 bagi 3 juga nggak bisa, bagi 5 nggak bisa, bagi 7 bisa nggak? 1 bagi 7 13 bisa ya. Ini 7, ini 13, habis kan, nggak bisa lagi dibagi. Terus habis itu yang 143 kita mulai dari yang karena dia ganjil, dia nggak mungkin bisa dibagi genap ya. Jadi 143 bagi 3 bisa nggak bisa. 143 bagi 5 jelas nggak bisa. 143 bagi 7 berapa? 20, nggak bisa. 143 bagi 11 13. Udah kan? Maka kalau FPB itu kan cari yang mereka itu tuh sama. Nah, yang sama ini kan berarti 13 aja ya. Jadi ini jawabannya adalah 13 potong. Nomor 8. Perhatikan gambar kubus di bawah. Bidang diagonal yang tegak lurus dengan DCFE adalah DCFE. Tegak lurus ya. DCFE itu kan berarti dia bidang diagonal yang ditarik dari sisi kubus EF ke seberangnya, tapi yang di bagian bawah DC, makanya dia bentuknya diagonal. Berarti kalau yang tegak lurus adalah sisi yang HG ditarik ke bawahnya, jadi HGAB atau ABGH gini, supaya dia tegak lurus. Jadi jawabannya adalah yang A. 9. Pada gambar di bawah, keliling persegi panjang ABCD itu 2 kali keliling persegi PQRS. Panjang sisi persegi PQRS itu berapa? Jadi keliling ABCD itu kan berarti sama dengan 2 kali keliling PQRS. Nah, kita tahu bahwa rumus keliling dari persegi panjang itu kan 2 kali panjang tambah lebar. Ini sama dengan 2 kalinya keliling persegi. Keliling persegi itu kan berarti 4 kali sisi. Jadi ini kali 4 kali sisinya. Terus yang ditanyain panjang sisi persegi ya. Nah, ini kita kerjain aja. 2 kali panjang tambah lebarnya itu kan 8 tambah 16 itu kan 14. Sama dengan 2 kali 8 S. Berarti 2 kali 4 kali sisinya. Ini ada yang bisa disederhanain ya. Ini 2 sama 2 coret. Jadi S-nya itu 14 dibagi 4. 14 dibagi 4 itu 3,5 cm. Jawabannya adalah yang B. Terus nomor 10. Kue dalam kaleng dibagikan kepada 6 orang anak. Masing-masing mendapatkan 30 kue
dan tidak tersisa. Bila kue tersebut dibagikan kepada 10 orang anak, masing-masing akan mendapat kue sebanyak berapa? Oke, jadi ada kue dalam kaleng, dia dibagi jadi 6, dibagi buat 6 anak gitu. Jumlah kue total itu kan berarti 6 dikali 30 karena habis kan. 6 kali 30 kan 180. Nah, kalau misalkan 180 kue ini mau dibagi ke 10 orang anak, berarti masing-masing anak akan dapat berapa gitu. Kalau misalkan 180 sekarang jumlah anaknya dibagi jadi 10, berarti masing-masing anak akan mendapatkan 18 kue per anak. Jawabannya yang D. 11. Perhatikan gambar di samping. Jika besar sudut CBH itu 62,3, CBH itu berarti yang ini ya. Di sini itu ada 62,3. Maka besar DCE itu berapa? Oke, DCE ya. DCE itu kan berarti yang di sini. Nah, kalau misalkan ada sudut kayak gini yang berpelurus, sudut CBH berpelurus dengan GBC, CBH berpelurus dengan GBC. Arti berpelurus itu kan berarti dia sudut yang kalau dijumlahkan keduanya CBH tambah sama GBC itu akan membentuk 180 derajat. Terus kalau sudut GBC, yang GBC ini dia sama dengan sudut DCE, ya kan? Karena mereka saling sejajar. Berarti kalau misalkan kita mau cari sudut DCE karena dia sama kayak sudut GBC, ya udah berarti tinggal kita cari sudut GBC-nya berapa. Kan sudut GBC itu sama dengan sudut DCE. Sedangkan kita tahu bahwa sudut GBC kalau ditambahin sama sudut CBH itu hasilnya 180. Berarti sudut GBC-nya 180 kurangi sudut CBH-nya yang 62,3. Berarti sudut GBC-nya itu sama dengan 180 kurangin 62,3. Jawabannya adalah 117,7. Nah, terus GBC ini kan sama aja kayak DCE. Jadi ya udah jawabannya 117,7 yang C. Nomor 12. Perhatikan gambar di samping ini. Apabila panjang PQ mana PQ? PQ di sini. 15 cm. Oke, 15 cm dan si QU-nya 10 cm, yang di sini 10. Luas PQRS itu adalah 120, maka keliling PQRS berapa? Pakai SP sebagai alas dan QU sebagai tinggi. Oke, jadi kan ini tuh